Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada jam pelajaran kimia kelas 11. Nah, kalian bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya masih semangat karena sudah habis libur beberapa hari ya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Nah, video kali ini akan membahas mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan yang akan fokus pada latihan soal dan pembahasannya. Mungkin kemarin kalian sudah baca-baca sedikit tentang teori-teorinya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja ke contoh soal nomor 1. Soalnya adalah tuliskan rumus KSP dan kelarutan untuk senyawa berikut. Nah, sebelum menentukan rumus KSP, kalian harus sudah bisa mengenai reaksi ionisasi. Jadi, reaksi ionisasi ini akan selalu dipakai terus pada bab kali ini. Kalau yang sudah lupa, silahkan bisa diingat kembali, bisa dibuka lagi bukunya ya, untuk mengingat tentang reaksi ionisasi. Kemudian kita langsung ke contoh yang A, ada senyawa CuS. Langkah yang pertama kita harus mengionkan dulu menjadi Cu2+ dan S2-. Kemudian kita tahu kelarutan itu dilambangkan sebagai S. Ya. Jadi S ini akan selalu bergantung dengan koefisiennya. Koefisien itu di sini. Ini kan 1 CuS ya, karena nggak ada angkanya ya, berarti ini 1 Cu2+ dan 1 S2-. Karena koefisiennya 1 ya sudah, kita tuliskan saja sebagai S. Kemudian dari reaksi ini kita tahu jumlah ionnya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus KSP-nya. Rumus KSP itu adalah hasil kali konsentrasi yang sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Hasil kali konsentrasi. Konsentrasi Cu2+ dipangkatkan koefisiennya. Koefisien Cu2+ adalah 1, makanya ini tidak perlu ditulis. Kemudian dikali konsentrasi S2-, koefisiennya juga 1, sehingga tidak perlu ditulis. Kemudian kita masukkan saja S-nya, sehingga diperoleh S kuadrat. Dari rumus KSP ini, kita bisa mencari kelarutannya dengan rumus akar dari KSP. Kita pindah ruaskan saja menjadi akar dari KSP. Kemudian senyawa yang kedua ada Ag2CrO4. Langkah yang pertama adalah selalu diionisasi terlebih dahulu. Ini ionisasinya ada 2 Ag+ dan 1 CrO4 2-. Kemudian S itu ingat ya, selalu bergantung dengan koefisien. Jadi ketika ini ada 2 Ag+, maka S-nya menjadi 2S. Kemudian CrO4-nya karena koefisiennya 1, maka kita tulis sebagai S saja. Kemudian jumlah ionnya, jumlah ion itu adalah ini ya, 2 Ag+ dan 1 CrO4 2-, menjadi totalnya sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus KSP-nya. Ingat ya, rumus KSP hasil kali konsentrasi dipangkatkan koefisien. Di sini konsentrasi Ag+ pangkat koefisiennya. Koefisiennya Ag itu 2, makanya ini pangkat 2. Kemudian CrO4 2- pangkatnya 1, ya sudah, tidak perlu ditulis. Kemudian setelah itu masukkan S-nya. Dan jangan lupa S-nya itu adalah yang sudah bergantung pada koefisiennya. Kalau ini 2S ya kita masukkan 2S, jangan S saja ya, salah. Kita masukkan 2S-nya, kemudian CrO4 itu S saja, sehingga bisa dihitung hasilnya adalah 4S pangkat 3. Kemudian dari kelarutannya kita pindah ruaskan sehingga diperoleh KSP per 4 akar pangkat 3. Ini dibagi 4 dulu ya, baru di akar pangkat 3. Kemudian lanjut ke senyawa yang ketiga, AlNO3 3 kali. Hasil ionisasinya adalah Al3+ dan 3NO3-. Tadi sudah dijelaskan bahwa S selalu bergantung dengan koefisien. Jadi yang Al3+ itu S saja, kemudian yang NO3- itu 3S karena koefisiennya 3. Kemudian jumlah ionnya 4, dari mana? Dari 1 Al3+ dan 3 NO3-, jadinya sama dengan 4.
Kemudian dari KSP biasa kita masukkan ke rumus seperti tadi ya. Di sini NO3-nya pangkat 3 karena memang koefisien NO3-nya itu adalah 3. KL-nya nggak ada pangkatnya ya karena emang koefisiennya 1. Kemudian kita masukkan S dikali, jangan lupa ini 3S ya. Pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 sehingga diperoleh 27 S pangkat 4. Kemudian S-nya kita pindah ruaskan menjadi KSP per 27 akar pangkat 4. Kemudian lanjut ke senyawa berikutnya adalah Ca3PO4 2 kali diionisasi menjadi 3Ca2+ dan 2PO4 3-. Nah ini sama, harus sesuai dengan koefisiennya. Jadi Ca2+ itu konsentrasinya adalah 3S, kemudian PO4 3- konsentrasinya adalah 2S. Jumlah ionnya kita bisa lihat dari sini, 3 Ca2+ dan 2 PO4 3- di total sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumus KSP-nya. Jangan lupa dimasukkan 3S, kemudian dipangkatkan koefisiennya. Koefisien Ca itu tadi 3 ya, maka pangkat 3, kemudian PO4 3- itu konsentrasinya 2S. Hingga kita masukkan 2S, pangkat koefisiennya. Koefisiennya itu 2, berarti pangkat 2. Kemudian setelah dihitung, hasilnya adalah 108 S pangkat 5. Kemudian S-nya bisa diperoleh KSP per 108 akar pangkat 5. Nah, dari tabel ini kalian bisa mempermudah kalian ya. Jadi kalian bisa belajarnya lebih mudah karena perbandingannya terlihat jelas. Jadi kalau di sini jumlah ionnya berbeda-beda ya. Ada yang jumlah ionnya 2, 3, 4, dan 5. Nah ini tuh sudah pasti. Jadi artinya ketika jumlah ionnya 2, maka rumus S-nya pasti S kuadrat. Maksudnya rumus KSP-nya pasti S kuadrat. Kemudian kalau jumlah ionnya 3, maka rumus KSP-nya adalah pasti 4S pangkat 3. Sama halnya dengan jika jumlah ionnya 4, maka rumus KSP-nya pasti 27S pangkat 4. Dan kemudian kalau jumlah ionnya 5, rumus KSP-nya pasti 108S pangkat 5. Begitu juga dengan rumus S-nya, ini pasti seperti ini. Jadi cara cepatnya kalau kalian sudah tahu jumlah ionnya, kalian sudah tahu oh rumusnya ini gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian lanjut pada soal nomor 2. Soalnya adalah pada suhu tertentu, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,435 mg per liter. Pertanyaannya, berapa kelarutan AgCl dalam satuan mol per liter jika diketahui MR-nya 143,5? Jadi yang dimaksud di soal ini adalah kita harus mengubah satuannya. Satuan yang diketahui di soal itu satuan miligram per liter. Sedangkan yang diminta adalah satuan mol per liter. Nah, liternya karena sudah sama, jadi tidak perlu diubah lagi. Yang perlu kita ubah adalah dari miligram ke mol. Kalian pasti sudah tahu ya hubungan gram ke mol itu seperti apa? Jadi ada rumus ya, mol sama dengan gram per mr. Karena di soal ini satuannya miligram, jadi kita perlu mengubah dulu menjadi gram. Miligram ke gram itu naik 3 ya, jadi dikali 10 pangkat min 3, satuannya sudah gram per liter. Kemudian dari gram per liter ini kita bagi sama mr-nya, karena kita tahu ya rumus mol sama dengan gram per mr. Sehingga diperoleh 10 pangkat min 5 dan satuannya sudah mol per liter. Jadi prinsipnya cuma mengubah satuan aja. Kemudian lanjut ke yang B, tentukan konsentrasi Ag+ dan Cl- dalam larutan tersebut. Dari yang soal A kita tahu kalau kelarutan AgCl itu adalah 10 pangkat min 5 di sini. Karena koefisiennya itu sama-sama 1, ini 1 ya, jadi konsentrasinya juga sama 10 pangkat min 5 semua. Jadi bisa ditarik kesimpulan konsentrasi Ag+ sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. Dan Cl- juga sama 10 pangkat min 5 mol per liter. Kemudian soal yang C, tentukan KSP-nya. Ingat ya, rumus KSP itu adalah hasil kali konsentrasi dipangkatkan koefisien.
Rumusnya Ag plus kali Cl min. Ini tidak ada pangkatnya karena memang koefisiennya sama-sama 1. Kemudian kita masukkan saja sehingga diperoleh hasil perkaliannya 10 pangkat min 10. Oke, lanjut ke pada suhu tertentu, KSPCaOH2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanya adalah kelarutannya dalam air. Nah, kalau soal yang nomor 2 tadi, diketahui kelarutannya, disuruh mencari KSP-nya. Kalau yang nomor 3, kebalikannya ya. Yang diketahui adalah KSP-nya, 4 kali 10 pangkat min 12. Kemudian yang ditanya adalah kelarutannya. Caranya yang pertama kita ionkan terlebih dahulu, biar kita tahu jumlah ionnya berapa. Setelah di-ion ternyata jumlah ionnya ada 1 Ca2+, dan 2 OH-, berarti jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, kalau jumlah ionnya 3, lihat di tabel yang nomor 1 tadi ya. Di tabel nomor 1, kalau jumlah ionnya 3, maka KSP-nya akan selalu sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga bisa kita peroleh hasil S-nya adalah 10 pangkat min 4 mol per liter. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup. Sekarang kita lanjut dulu ke contoh. Urutkanlah kelarutan zat berikut dari yang paling besar. Ini ada beberapa senyawa nih, ada beberapa senyawa sudah diketahui KSP-nya. Masing-masing KSP-nya berbeda. Yang ditanya urutan kelarutannya. Nah, dari soal ini kalian sudah harus tahu konsepnya, di mana jika semakin besar kelarutannya akan semakin mudah larut. Dan jika semakin besar KSP-nya, otomatis kelarutannya juga akan besar kan? Makanya semakin besar KSP juga akan semakin mudah larut. Nah, dari sini kita ada nilai KSP. Ini tidak bisa langsung dilihat dari KSP-nya. Misalnya, oh yang paling besar KSP dari PbI2 sama PbSO4. Jadi ini yang paling mudah larut. Ini tidak seperti itu ya. Jadi kita harus mereaksikan dulu. Kita harus mencari kelarutannya masing-masing dulu. Tidak bisa langsung seperti ini. Ini cara yang salah. Nah, kita harus mencari satu-satu dulu dari senyawa Ag2CO3. Kita ionkan terlebih dahulu. Maka diperoleh jumlah ionnya 3, sehingga dari hasil perhitungan diperoleh S-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dari AgCl, jumlah ionnya kita tahu sebanyak 2. Kemudian KSP-nya menggunakan rumus S kuadrat, sehingga diperoleh 4 kali 10 pangkat min 5,5 ya, ini ke bawah. Kemudian PbCO3, jumlah ionnya 2. Maka rumusnya juga sama S kuadrat. Kemudian diperoleh S-nya sama dengan 10 pangkat min 6,5. Kemudian yang PbI2 caranya sama, kita harus mengion dulu menjadi Pb2+ dan 2 imine. Kemudian jumlah ionnya kita tahu sebanyak 3, sehingga diperoleh rumus KSP-nya 4S pangkat 3. Kemudian setelah dihitung, hasilnya adalah sekian, 1,32 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan PbSO4 jumlah ionnya sama dengan 2. Maka rumus KSP-nya adalah S kuadrat dan hasil perhitungannya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini S ini kan menyatakan kelarutan. Yang ditanya adalah kelarutan dari yang paling besar. Kita urutkan dulu, yang paling besar adalah nih ya, 2 kali 10 pangkat min 3. Ini punya Ag2CO3 yang ini. Kemudian 1,32 kali 10 pangkat min 3 ini punya PbI2. Kemudian PbSO4 itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 5 itu punya AgCl. Kemudian yang paling kecil adalah PbCO3 yaitu 10 pangkat min 6,5. Jadi hasil ini tidak sama kan dengan kita kalau melihat KSP-nya saja. Jadi kita harus menghitung dulu kelarutannya. Tidak boleh langsung melihat dari nilai KS
KSP-nya. Seperti itu, karena jumlah ionnya kan berbeda, jadi kita harus menghitung masing-masing dulu. Kecuali kalau jumlah ionnya sama, boleh langsung mencari dari KSP-nya. Oke, lanjut. Yang kelima adalah berapa gram MgOH2 yang dapat larut dalam 250 ml air jika KSP-nya 3,2 kali 10⁻11, mR-nya 58. Nah, maksud dari soal ini adalah mencari masanya. Massa yang dapat larut dalam 250 ml air. Nah, sebelum ke massa, kita harus mencari apanya dulu? Kita harus mencari S-nya dulu. Kenapa harus mencari S? Karena S itu kan satuannya mol per liter ya, atau molaritas. Dari molaritas ini kita bisa mencari massanya. Jadi, agar kita bisa mencari massa, kita harus mencari M-nya atau kelarutannya. Nah, sebelum mencari kelarutan, kita harus mereaksikan dulu. Kita harus tahu reaksi ionisasinya seperti apa. Nah, di sini reaksi ionisasinya Mg2+ dan 2OH-, jumlah ionnya adalah 3, maka rumus KSP-nya 4S pangkat 3. Kemudian setelah dihitung S-nya adalah 2 kali 10⁻⁴. Ini kan satuannya mol per liter ya. Ingat ya, satuan kelarutan itu mol per liter atau biasa disebut dengan molaritas. Nah, dari molaritas ini kita bisa mencari gramnya karena ada rumus M sama dengan massa per mR ya, kali 1000 per mili larutan. Jadi kita bisa nyari massanya. Massanya dicari, kali 1000 per mR-nya sudah diketahui di soal 58. Kemudian mili larutannya juga sudah ada 250 mili air. Sehingga tinggal kita pindah ruaskan saja. Nanti akan diperoleh hasil sebesar 0,0029 gram. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ke dalam 100 ml larutan AgNO3 0,001 m ditambahkan 100 ml larutan Na2CO3 0,001 m. Pertanyaannya, apakah pada penambahan tersebut sudah mengakibatkan terjadinya endapan Ag2CO3? Jika diketahui KSP Ag2CO3 adalah 6,3 kali 10⁻⁻12. Jadi inti dari soal ini adalah ada dua larutan, yaitu AgNO3 dan Na2CO3 dicampurkan. Nah, setelah dicampurkan, apakah terjadi endapan Ag2CO3? Kita harus mencari tahu apakah nilai Qc-nya lebih besar atau lebih kecil untuk mengetahui terjadinya endapan. Dan dari cara yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari mol AgNO3-nya terlebih dahulu. Molnya bisa kita peroleh dari M dikali volume ya. Mol Ag plus itu hasilnya 0,1 milimol. Kemudian CO32- juga sama. Setelah itu kita tahu ya, ketika dicampurkan hasil volumenya menjadi 200 mili. Kemudian kita mencari konsentrasi Ag plus setelah dicampurkan. Ini tuh pada dasarnya adalah penerapan dari rumus pengenceran atau pencampuran, di mana ada V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Jadi kita mencari M2-nya atau molaritas setelah dicampurkan. V1-nya ya kita masukin volume awalnya kan 100 mili ya kan, kemudian M1-nya kita masukin yang awalnya ini, jadi 100 mili dikali 0,01 m kan 0,1 milimol ya, kemudian dibagi dengan V2 itu adalah volume campuran, volume ketika sudah dicampur yaitu 200 mili, maka hasilnya adalah 0,1 milimol dibagi 200 mili sehingga diperoleh 5 kali 10⁻⁴ mol per liter. Yang CO32- juga sama, intinya adalah penerapan dari rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2.
2. Jadi V1-nya juga sama, 0,001 M dikali 100 mili itu hasilnya 0,1 mol, ya kan? Kemudian dibagi sama V2. V2 itu volume campurannya 200 mili, jadi hasilnya juga sama 5 kali 10 pangkat 4. Nah, setelah kita mengetahui konsentrasi setelah dicampurkan, kita bisa mencari Qc-nya. Langkah mencari Qc juga sama kayak KSP ya, kita harus mereaksikan dulu. Kemudian rumusnya juga sama, Ag plus pangkat koefisiennya dikali CO32- pangkat 1, koefisiennya 1. Kemudian kita masukkan konsentrasi yang tadi sudah kita cari, yaitu 5 kali 10 pangkat 4, dikuadratkan karena koefisien Ag-nya itu 2, kemudian dikali 5 kali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 10. Nah, bedanya apa sih sama KSP? Kalau KSP itu kan hasil kali konsentrasi dalam air. Ini sudah diketahui sekian. Kalau Qc itu adalah hasil kali konsentrasi dari senyawa lain. Dari senyawa lain itu ya dari yang tadi dicampurkan ini. Dari hasil dari AgNO3 ditambahkan dengan Na2CO3 itu berapa? Hasil kalinya berapa? Itu namanya Qc. Nah, dari situ kita bisa membandingkan Qc-nya apakah lebih besar atau lebih kecil. Ternyata Qc-nya lebih besar. Kalau Qc-nya lebih besar, artinya larutan sudah jenuh. Kalau sudah jenuh, maka akan terbentuk endapan. Jadi, kesimpulannya dari pencampuran ini sudah membentuk endapan Ag2CO3. Nomor 7. Diketahui KSP AgCl sebesar 2 kali 10 pangkat min 10. Pertanyaannya adalah kelarutan AgCl dalam air. Yang A itu sudah bisa ya, kelarutan AgCl dalam air, tinggal kita mencari rumus KSP-nya. KSP-nya itu sama dengan S kuadrat karena jumlah ionnya sama dengan 2. Kemudian S-nya bisa kita peroleh akar dari KSP, sehingga diperoleh hasil 1,41 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kemudian yang B, hitunglah kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 M. Jadi di sini ada penambahan ion senama. Ion senamanya apa? Ada AgCl dan NaCl. Ion yang senama adalah ion Cl- ya. Jadi ada penambahan ion Cl-. Nah, pengaruhnya apa sih? Kita lihat dulu hasil perhitungannya. Awal mulanya ada AgCl. Kita reaksikan seperti biasa, kemudian kelarutannya itu kita lambangkan sebagai N mol per liter. Kemudian ditambah dengan NaCl. NaCl-nya 0,1 mol per liter karena sudah diketahui dari konsentrasinya ini ya, 0,1 M. Kemudian kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa di dalam sistem itu terdapat Ag+, ya Ag+ sebanyak N mol per liter dan Cl-. Cl-nya ada 2, yang dari NaCl dan dari AgCl. Harusnya ini ditambah 0,1 ditambah N. Tapi karena nilai N-nya itu sangat kecil, sangat jauh dibandingkan nilai Cl- yang 0,1, jadi diabaikan saja karena nilainya sangat kecil. Sehingga Cl-nya yang dihitung hanya dari NaCl saja, 0,1. Kemudian konsentrasi Ag+-nya kita cari. Nah, itu yang harus dihitung. Dari soal ini kan kita sudah tahu ya, KSP-nya itu 2 kali 10 pangkat min 10. Kemudian Ag+-nya itu kita cari kelarutannya. Kita lambangkan sebagai N tadi. Kemudian 0,1 itu berasal dari Cl- yang dari NaCl. Sehingga setelah dihitung diperoleh N-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Dari perhitungan ini terbukti bahwa kelarutannya mengalami penurunan ya. Awalnya kelarutan dalam air itu sebesar 1,41 kali 10 pangkat min 5. Setelah ditambahkan dengan NaCl, ternyata kelarutannya menjadi 2 kali 10 pangkat min 9. Kelarutannya menjadi turun. Berarti sudah terbukti bahwa semakin besar
konsentrasi ion senama yang ditambahkan atau ion Cl- yang ditambahkan, maka akan semakin kecil pula kelarutannya. Jadi ion senama itu menghambat kelarutan dari AgCl tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Hitunglah pH larutan jenuh FeOH 3 kali jika diketahui Ksp FeOH 3 kali sebesar 2,7 kali 10⁻⁻23. Langkah yang pertama adalah kita mencari reaksi ionisasi terlebih dahulu agar kita tahu OH- di sini tuh koefisiennya berapa. Setelah itu kita bisa mencari konsentrasi dari OH-. Dari konsentrasi OH- itu kita bisa mencari pOH. Setelah dicari pOH, kita bisa mencari pH. Oke, langkah yang pertama, reaksi ionisasi sudah bisa menjadi Fe3+ dan 3OH-. Kemudian kelarutannya jangan lupa disesuaikan dengan koefisien. 3OH- artinya ini menjadi 3S. Kemudian Ksp kita masukkan rumus Fe3+ dikali OH- pangkat koefisien, pangkat 3. Kemudian diperoleh hasil Ksp sama dengan 27S pangkat 4, sehingga S-nya bisa dicari Ksp per 27 akar pangkat 4, sehingga diperoleh 10⁻⁻6M. Ini kelarutannya. Ini baru S-nya saja. Sedangkan kita harus mencari OH- kan? OH- ini bukan S. OH- itu adalah 3S, makanya kita harus mengkalikan dengan 3. Kita harus mengkalikan dengan 3 karena OH-nya itu adalah 3S. Kalau misalnya OH-nya itu 2S ya harus dikali dengan 2. Kalau misalnya S saja ya sudah, berarti ini jawabannya. Itu ya, jadi menyesuaikan koefisien dari OH-. Nah, setelah diperoleh konsentrasi OH- 3 kali 10⁻⁶, pOH-nya bisa diperoleh 6- log 3, sehingga pH bisa dicari sebesar 8 plus log 3. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah koefisiennya, jangan lupa. Karena kalau salah memasukkan OH-nya atau 3S-nya, atau misalkan yang kalian gunakan adalah S-nya, maka hasilnya akan beda. Ya, semoga bisa diingat. Kemudian nomor 9. Suatu larutan mengandung garam PbNO3 3 kali, MnNO3 2 kali, kemudian ZnNO3 2 kali dengan konsentrasi masing-masing 0,01 M. Kemudian yang ditanya adalah jika larutan ditambahkan KOH padat, pH larutannya menjadi 8. Kemudian diketahui Ksp-nya sekian. Yang ditanya adalah tentukan hidroksida yang mengendap. Menentukan endapan atau tidak itu harus menggunakan Ki-C. Jadi kita harus mencari Ki-C-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum mencari Ki-C, kita harus mencari konsentrasi awalnya. Konsentrasi awalnya adalah PbNO3 2 kali itu 0,01 M. Sehingga konsentrasi Pb2 plus-nya juga sama ya, 0,01 M. Begitu pula dengan Mn dan Zn, ini sama 0,01 M semua. Kemudian pH setelah penambahan KOH itu sama dengan 8. Artinya pOH-nya sama dengan 6. Dan OH-nya itu kita bisa peroleh 10⁻⁻6. Kenapa kita harus mencari OH-? Ya karena yang terbentuk adalah senyawa ini. Yang terbentuk senyawa PbOH 2 kali, MnOH 2 kali, dan ZnOH 2 kali. Jadi ketika PbNO3 3 kali itu ditambahkan sama KOH, maka terbentuk PbOH 2 kali. Begitu pula dengan MnNO3 2 kali, kalau ditambah KOH juga terbentuk ini, MnOH 2 kali. Dan ZnNO3 2 kali, kalau ditambahkan dengan KOH akan terbentuk ZnOH 2 kali. Sehingga konsentrasi OH- ini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, lanjut ke reaksi ionisasinya. Tadi kan sudah tahu ya, kalau hasil reaksi dari penambahan KOH itu ada PbOH 2 kali,
Kita sudah tahu ya, tadi Pb2 plus itu 10 pangkat min 2, kemudian OH-nya kita masukin dari pH tadi. Kita kan tahu pH-nya tadi kan 8 ya, kemudian setelah dicari ternyata konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 6, kita langsung masukkan saja. Ini ada duanya, ini tidak usah dipedulikan. Artinya kalau konsentrasi OH- tuh ya mau koefisiennya berapapun ya hasilnya ini 10 pangkat min 6 gitu ya. Jadi misalkan ini 3 OH-, ya tetap yang dimasukkan di sini adalah 10 pangkat min 6 gitu. Kemudian kita cari Qc-nya untuk mengetahui apakah mengendap atau tidak. Qc-nya itu hasil kali konsentrasi. Pb2 plusnya kita tahu 10 pangkat min 2, OH-nya kita kuadratin. Ini menyesuaikan koefisien ya. Koefisiennya 2, maka dipangkatkan 2. 10 pangkat min 6 kuadrat menjadi 10 pangkat min 14. Kemudian KSP-nya kita tahu dari soal 2,8 kali 10 pangkat min 16. Nah, karena Qc itu melebihi KSP, maka terbentuk endapan PbOH2 karena larutannya sudah jenuh. Begitu pula dengan yang MnOH2 kali. Mn2 plusnya tadi kita tahu 10 pangkat min 2, kemudian OH- itu berasal dari POH tadi, dari konsentrasi OH-. Kemudian kita masukkan ke rumus, hasilnya sama 10 pangkat min 14. Setelah dibandingkan, ternyata Qc kurang dari KSP, maka tidak terbentuk endapan. Dan yang ketiga, ada ZnOH2 kali. Konsentrasinya sama 10 pangkat min 2 dan OH-nya juga sama 10 pangkat min 6. Hasilnya juga sama 10 pangkat min 14. Yang berbeda adalah nilai KSP-nya masing-masing itu pasti berbeda. Nah, ternyata dibandingkan KSP-nya, Qc-nya lebih besar, maka akan terbentuk endapan ZnOH2 kali. Kita lanjut ke yang terakhir, ada soal sebanyak 200 ml larutan AgNO3 2 kali 10 pangkat min 2M dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi ion S2-, PO43-, CrO42-, Br-, dan SO42- dengan volume dan konsentrasi yang sama. Ini diketahui KSP. KSP-nya sudah diketahui semua. Ada Ag2S, Ag3PO4, Ag2CrO4, AgBr, Ag2SO4. Kemudian pertanyaannya adalah garam yang akan larut adalah garam yang akan larut. Berarti ini ada hubungannya sama Qc lagi. Untuk mengetahui mengendap atau larut, kita harus membandingkan dengan Qc-nya. Maka kita harus mencari Qc terlebih dahulu. Langkah yang pertama, seperti tadi, kita harus mencari rumus pencampuran ya. Kita tahu kalau AgNO3 awal itu 2 kali 10 pangkat min 2M dari soalnya. Nih. Kemudian V awalnya kita tahu 200 ml atau misalnya diubah ke liter ya 0,2 liter. Kemudian V setelah pencampuran berarti kan 200 ml ditambah dengan 200 ml juga karena ini dengan volume dan konsentrasi yang sama. Berarti volumenya juga 200 ml kan? Makanya volume setelah dicampurkan itu adalah 400 ml atau 0,4 liter. Nah, setelah itu kita mencari konsentrasi AgNO3 setelah dicampur. Rumusnya sama kayak tadi, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya berasal dari ini ya, AgNO3 awal, kemudian V1-nya itu 0,2 liter, M2-nya mau kita cari, kemudian V2-nya itu 0,4 liter. Setelah dihitung diperoleh M2-nya 10 pangkat min 2 M. Nah, ini merupakan konsentrasi Ag+ setelah dicampurkan. Kemudian kita tahu bahwa volume dan konsentrasi S2-, PO43-, CrO42-, Br-, dan SO42- itu sama. Ya kan, disebutkan bahwa ini memiliki konsentrasi yang sama, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsentrasinya sama dengan Ag+, yaitu 10 pangkat min 2M. Kemudian lanjut kita harus menentukan Qc. Kita tadi sudah menentukan konsentrasi Ag+ setelah dicampurkan. Itu adalah 10 pangkat min 2. Dan konsentrasi S2- juga 10 pangkat min 2 karena disebutkan di soal dengan konsentrasi yang sama.
Setelah itu kita mencari Qc. Rumusnya sama dengan KSP ya. Harus dipangkatkan koefisien terlebih dahulu, pangkat 2, sehingga diperoleh hasil 10 × 6. Ternyata hasil ini lebih besar daripada KSP, sehingga larutannya jenuh dan akhirnya mengendap. Kemudian yang berikutnya Ag3PO4. Ini ada konsentrasi 3Ag+ dan PO4 3-. Kita masukkan seperti tadi ya. Konsentrasi Ag+ itu sama 10 × 2, PO4 3- juga sama, sehingga diperoleh 10 × 8, di mana hasilnya lebih besar daripada KSP, sehingga hasilnya juga mengendap. Kemudian Ag2CrO4 dengan cara yang sama diperoleh Qc yang lebih kecil daripada KSP-nya, sehingga ini bukan mengendap tapi masih dalam keadaan larut. Kemudian AgBr, Ag+ dan Br-. Ini sama ya konsentrasinya, sama kayak tadi, sehingga diperoleh Qc sebesar 5 × 10⁻⁻⁴. Qc-nya 10⁻⁴. Ini ternyata lebih besar daripada KSP, sehingga mengendap. Ag2SO4 juga sama, ternyata Qc-nya lebih kecil sehingga larut. Jadi garam yang akan larut adalah Ag2CrO4 dan Ag2SO4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.